Persepsi 2021, rapatkan barisan, optimalkan perjuangan, Songsong Abad Khilafah oleh Nur Jamila SPDI. Awan mendung menggelayut, hujan air mata dan penderitaan mengisi hari-hari jagat dunia, khususnya Indonesia. Krisis multidimensi yang semakin akut ditambah hantaman pandemi yang berkepanjangan menambah suram jejak rekam tahun 2020. Lantas, bagaimana kelak kita menghadapi tahun 2021? Aktivis HAM Haris Azhar memberikan nilai 3 pada rapor Jokowi di tahun 2020 karena ada 4 hal dominan selama pemerintahannya, yaitu tata kelola dan koordinasi yang tak berjalan selama pandemi. Represivitas atas nama pandemi, bencana Omnibus Law, dan kondisi Papua yang semakin memprihatinkan. Profesor Dr. Pierre Suteki SHMH mengatakan ancaman kematian demokrasi sangat besar ketika penguasa, pemerintah dan DPR berlaku semakin otoriteran menghadapi rakyat dalam menuntut kebenaran dan keadilan, sehingga memungkinkan munculnya civil war, perang sipil. Demokrasi sudah menghampiri ajalnya. Siapa pembunuh demokrasi itu? Bukan para jenderal, tiran, diktator, tapi penguasa yang terpilih dalam demokrasi itu sendiri. Tidak semua penguasa terpilih tadi memiliki track record represif dan otoriter seperti Hitler. Tapi banyak pula yang awalnya berwajah polos dan lugu, pelan tapi pasti lalu menjadi otoriter demi mempertahankan kekuasaannya. Dalam buku How Democracy Died, karya Stephen Levensky dan Daniel Ziblatt. Sepertinya analisis buku itu terbukti di negeri ini. Sepanjang tahun ini, wajah asli demokrasi terkuak dan busuknya amat tajam terendus. Demokrasi yang diagungkan dan mampu membius semua orang, sejatinya menjadi biang kerok dari setiap permasalahan yang merundung kita. Wajar saja, mengingat demokrasi ini menjadikan kedaulatan ada di tangan rakyat, wakil rakyat menggantikan posisi Tuhan dalam membuat aturan, sehingga melahirkan ketimpangan dalam banyak hal. Karena kepentingan penguasa dan pengusaha sebagai pemilik modal yang jadi prioritas, sehingga rakyat terpinggirkan. Keinginan rakyat agar bisa hidup sejahtera, damai dan bahagia akan menjadi ilusi demokrasi semata. Terlebih, demokrasi bertentangan dengan prinsip Islam. Islam bukan sekedar agama, tapi juga ideologi yang memancarkan aturan kehidupan yang selaras dengan akidahnya. Allah membuat aturan yaitu syariat Islam sebagai petunjuk bagi manusia bagaimana menjalankan kehidupan di dunia ini agar berakhir dengan bahagia di surganya. Mengapa syariat Islam wajib diterapkan? Tidaknya ada 3 alasan. Yang pertama, karena menerapkan syariat Islam adalah sebuah konsekuensi iman kepada Allah. Kedua, syariat Islam adalah solusi bagi seluruh permasalahan manusia. Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Kholik, yaitu akidah dan ibadah. Mengatur dengan dirinya sendiri seperti makanan, minum, pakaian, dan akhlak, serta sesama manusia dan alam semesta yang mencakup aspek politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan militer, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 89. Yang ketiga, syariat Islam membawa kemaslahatan bagi seluruh manusia berikut alam semesta. Di mana ada syariat, maka di sana ada maslahat. Penerapan syariat Islam ini mustahil dalam demokrasi karena haram hukumnya mencampur adukan antara yang hak dan batil. Islam itu supremasi hukum yang benar. Sebaliknya, demokrasi itu secara konsep dan praktik terbukti salah. Oleh karena itu, dibutuhkan metode yang tepat dalam menerapkan syariat Islam. Apakah itu? Yaitu khilafah jawabannya. Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh umat Islam di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam, menyatukan umat dan mengembang dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Sejarah menorehkan bahwa khilafah telah memimpin dunia selama 13 abad, bermula dari Khilafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, hingga Utsmaniyah di Turki, runtuh tahun 1924 Masehi oleh Mustafa Kemal Atatürk. Sejak saat itu hingga kini, umat kehilangan pelindung sekaligus perisai yaitu khilafah. Hampir 1 abad lamanya, dunia ditimpa kemalangan.
Lantas, apa yang kita lakukan? Ikutlah berjuang demi tegaknya khilafah. Jadilah pemain, karena piala hanya akan diberikan pada pemain, bukan penonton. Siapa yang harus berjuang? Kita semua yang harus berjuang, karena setiap orang memegang peran masing-masing. Siapa sajakah mereka? Pertama, pengemban dakwah harus makin gencar melakukan dakwah pemikiran tanpa kekerasan, menyadarkan dan membina masyarakat agar peka dan melek politik. Kedua, umat harus giat menuntut ilmu dan mengikuti kajian-kajian ideologis dan politis, menyadari bahwa dunia ini sudah tidak baik-baik saja dan butuh perubahan. Ketiga, tokoh harus menjadi memimpin umat untuk menyuarakan kebenaran, mengoreksi penguasa, dan siap memberikan pertolongan dan perlindung pada perilaku dan penyeru kebenaran. Keempat, ormas Islam harus menyamakan persepsi, visi, dan misi dalam perjuangan ini, menyelaraskan metode dakwah masa kini dengan metode dakwah Rasulullah yang terbukti keberhasilannya. Semoga dengan sinergitas penuh dari semua pihak dapat mempercepat turunnya Nasrullah. Khilafah segera bangkit hingga pandemi segera teratasi dan permasalahan umat terselesaikan. Kehidupan yang sejahtera, damai dan berkah terrealisasi. Kami ingin kehidupan yang normal, bukan new normal, apalagi abnormal. Wallahu a'lam bishawab.